Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahmafani dengan NIM 204210297, kelas 4J, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang keterkaitan pendidikan kewarganegaraan dengan mata pelajaran IPS. Hakikat pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia, yang diharapkan dapat menjadi jati diri yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dalam kehidupan sehari-hari para individu. Selanjutnya, hakikat pendidikan IPS. IPS adalah telaah tentang manusia dan dunianya. Manusia sebagai makhluk sosial selalu hidup bersama dengan sesamanya. Dengan kemajuan teknologi pula, sekarang ini orang dapat berkomunikasi dengan cepat dimanapun mereka berada melalui handphone dan internet. Kemajuan iptek menyebabkan cepatnya komunikasi antara orang yang satu dengan yang lainnya, antara negara yang satu dengan negara lainnya. Dengan demikian, maka arus informasi akan semakin cepat pula mengalirnya. Oleh karena itu, diyakini bahwa orang yang menguasai informasi itulah yang akan menguasai dunia. Selanjutnya, karakteristik pendidikan kewarganegaraan. Melalui mata pelajaran PKN menuntut lahirnya warga negara dan warga masyarakat yang Pancasila, beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang mengetahui dan memahami dengan hak-hak dan kewajibannya, yang didasari oleh kesadaran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, dapat membuat keputusan secara cepat dan tepat, baik dirinya maupun orang lain, dan tidak mencemari air dan tidak merusak lingkungan. Karakteristik IPS dapat dilihat dari berbagai pandangan. Karakteristik IPS dapat dilihat dari materi dan strategi penyampaiannya. Yang akan saya sampaikan yaitu dilihat dari materinya. Yang pertama, segala sesuatu atau apa saja yang ada dan terjadi di sekitar anak sejak dari keluarga, sekolah, desa, kecamatan sampai lingkungan yang luas negara dan dunia dari berbagai permasalahannya. Yang kedua, kegiatan manusia, misalnya mata pencaharian, pendidikan, keagamaan, produksi, komunikasi, dan transportasi. Yang ketiga, lingkungan geografi dan budaya meliputi segala aspek geografi dan antropologi yang terdapat sejak lahir dari lingkungan anak yang terdekat sampai yang terjauh. Yang keempat, kehidupan masa lampau, perkembangan kehidupan manusia, sejarah yang dimulai dari sejarah lingkungan terdekat sampai yang terjauh, tentang tokoh-tokoh dan kejadian-kejadian yang besar. Yang kelima, anak sebagai sumber materi meliputi sebagai segi dari makanan, pakaian, permainan, dan keluarga. Selanjutnya, tujuan. Tujuan dari pembelajaran PKN yaitu mengembangkan pendidikan kewarganegaraan agar setiap warga negara menjadi warga negara yang baik, yakni warga negara yang memiliki kecerdasan atau civic intelligence, baik intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual, yang memiliki rasa bangga dan tanggung jawab atau civic responsibility, dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat atau civic participation. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan berorientasi pada penanaman konsep kenegaraan dan juga bersifat implementatif dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, tujuan pembelajaran IPS. Pendidikan IPS bertujuan untuk mendidik dan memberi bekal kemampuan dasar agar dapat mengembangkan diri sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan lingkungannya, serta berbagai bekal untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya yaitu hubungan pendidikan kewarganegaraan dengan IPS. Hubungan PKN dan IPS sangat kuat. Hal ini dikarenakan sebelum menjadi bidang studi pendidikan kewarganegaraan yang menurut kurikulum tahun 1994 diberi nama Bidang Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, atau sebagai upaya mewujudkan pesan UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989, khususnya pasal 39 ayat 2 dan 3. Bidang studi pendidikan kewarganegaraan adalah bagian dari bidang studi IPS. Bidang studi IPS mencakup aspek geografi, ekonomi, dan sejarah,
Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 yang menyangkut warga negara serta pemerintahan. Kemudian terjadi pemisahan menjadi bidang studi IPS yang mencakup aspek geografi, ekonomi, dan sejarah. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.